warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kopi Cinta PPKN. Halo guys. Nah, kami di sini akan kedatangan pemateri dari 2 orang mahasiswa dari prodi PPKN. Nah, sebelum itu kami juga ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amin Yusmina, saya merupakan mahasiswa PPKN juga dari semester 2. Nah, perkenalkan nama saya Cici Andriani, saya merupakan mahasiswa PPKN semester 2. Oke, mari kita sambut tamu kita, Piatin dan juga Mbak Sri Wahyuni Ningsih. Baik, sebelum kita tanya-tanya atau kita ulik-ulik tentang materi kita pada hari ini, sebelumnya kita mau perkenalkan mereka dulu biar kalian juga semua pada tahu. Oke, langsung saja kepada Piatin, perkenalkan dari mana? Halo guys, perkenalkan nama saya Piatin, saya dari Kabupaten Sampas, asal Sadayan. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Ningsih dari Kapuas Hulu. Kita mulai ke materi, kita tanya dulu mereka ini, apa sih alasan mereka untuk masuk IKIP dan memilih jurusan prodi PPKN? Oke, mungkin dimulai dari Piatin. Kalau saya sendiri sih karena memang ingin menganut ilmu-ilmu yang bisa saya kasih untuk generasi-generasi ke depannya. Kalau untuk saya sih lebih ke dari ayah saya yang memotivasi saya untuk masuk PPKN karena dia ingin saya terjun ke dunia politik. Wow, itu dari mereka alasan mengapa mengambil prodi PPKN. Yang satunya ingin menjadikan generasi penerus bangsa. Iya, kan, Mbak? yang kedua yaitu dorongan dari orang tuanya ya. Masuk prodi PPKN. Iya. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Setelah memperkenalkan diri dan kita mengetahui alasan Sri dan Piatin memasuki prodi PPKN. Nah, sebelumnya kita akan menanyakan bagaimana sih pemahaman mereka tentang materi yang berjudul Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara. Nah, saya sebagai host akan menanyakan kepada mereka, bagaimana sih konsep dan urgensi hak dan kewajiban warga negara? Saya di sini akan bertanya kepada Sri Wahyuni Ningsih, bagaimana sih harmoni hak dan kewajiban warga negara? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep kewajiban dibandingkan konsep hak ya. Konsep kewajiban itu selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasanya. Nah, contohnya itu rakyat yang wajib menghormati sang raja gitu. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari Sri Wahyuni Ningsih. Kita lanjut kepada Piatin. Di sini saya akan bertanya, apa sebenarnya dimaksud dengan hak dan kewajiban? Terus bagaimana hubungan keduanya? Kalau menurut saya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu semestinya kepada pihak tertentu juga. Nah, apa hubungan antara keduanya? Yaitu hak dan kewajiban itu saling berkaitan karena tidak dapat dipisahkan. Setiap kewajiban seseorang itu pasti mempunyai hak. Itu kalau menurut saya. Oke, berarti hak dan kewajiban ini saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari manusia ya. Oke, mungkin Memang ada sudah lahir yaitu hak dan kewajiban hakikat manusia kan? Ya. Baiklah, saya di sini akan bertanya lagi kepada pemateri kita dari prodi PPKN ya. Nanya dari siapa dulu nih? Siapa yang mau jawab nih? Saya aja. Oke, berarti Mbak Sri ya yang menjawabnya. Menurut kamu, apa sih yang lebih penting antara hak dan kewajiban? Menurut saya ya, tidak ada yang sama-sama penting sih. Tapi kewajiban itu harus didahulukan, lalu baru hak. Contohnya itu seperti kita bekerja. Bekerja itu sebagai contoh dari kewajiban tersebut kan. Nah, kita bekerja untuk mendapatkan uang.
dan untuk mendapatkan uang itu adalah sebagai contoh dari hak tersebut. Oke, berarti hak sama kewajiban itu sama-sama penting ya. Oke, Ya, mungkin Mini. ya kita stop dulu pertanyaannya karena mungkin terlalu Monoton serius gitu ya, selalu. Kita tanya dulu untuk asal mereka, mungkin kalian belum tahu nih asal mereka nih dari mana. Mungkin bisa dari Piatin dulu, asalnya dari mana? Kalau saya asal Sadayan dari Kabupaten Sambas yang lahir pada tanggal 8 Desember 2003, mungkin umur saya sekarang masih 19 tahun. Oh, masih Oh, muda berarti guys. masih muda guys, sama saya dari Sambas juga. Oke, untuk pergi ke Pontianaknya biasa berapa jam? Biasa kalau pakai motor nih paling lambat itu 5 lah, 5. Ya, Lumayan jam menguras ya. tenaga ya guys menguras ya. tenaga. Cukup lah. Kalau di- biasa pakai bis tuh biasa berapa jam itu dia? Nah, Dari biasa Sambas. kalau pakai bis kalau malam tuh biasa cepat, biasa paling lambat tuh 7 jam lah. Perjuangan seorang mahasiswa guys menuju anak rantau ya. Di sini ngontrak di mana? Ngontrak di Jalan Ampera, Nah, dekat kampus lah Oh, yang dekat tentunya kampus kan lah ya kita kan. cari aman biar nggak ada hal yang nggak diinginkan. Oke guys, itulah dari Piatin. Terus kita akan menanyakan asal dari pemateri kita yang satu ini. Ya, Nah, silahkan. saya asalnya dari Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya lahir tanggal 20 bulan April 2004. Saya lebih muda 1 tahun dari Tia. Oh, dari Udah Kapuas tahun. Hulu ya guys, jauh banget itu. Kalau pakai taksi itu dari Kapuas Hulu ke Pontianak itu memakan berapa banyak waktu itu, Mbak? Banyak sekali. Saya berangkatnya sore sekitar jam 5. Oh, iya. Terus datangnya itu kalau enggak subuh ya pagi sekitar jam 6, jam 7. Lebih jauh. Itu ya, lebih jauh berarti kan? Iya, lebih jauh. Perjuangannya luar Perjuangannya. biasa. Di sini di mana tempat tinggalnya? Saya di sini tinggal di Ampera, yaitu di Happy Coast. Promo. Kos, anak kos Ya. nih. Silahkan Iya. ngekos di Happy Coast. Sangat bersih. Promosi ya Promosi guys. guys. Silahkan kos di Happy Cost. Oke, lanjut. Kita mau lanjut ke pertanyaan atau mungkin tanya-tanya lagi nih? Ini tergantung pemateri kita ya guys, biar kitanya tidak terlalu monoton di podcast kali ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Kopi Cinta PPKN. Baiklah guys, di sini kita akan melanjutkan ya pertanyaan kepada dua materi kita. Oke, baiknya sebelumnya saya saja yang mulai ya untuk ke Ya, Piatin. silahkan. Oke, ini saya penasaran banget nih sama anak rantauan. Kalau harian itu seperti apa? Kalau mungkin tidak kuliah ya di hari libur seperti Sabtu dan Minggunya itu. Kalau dari Piatin ini. Kalau dari saya ya mungkin lebih memanfaatkan waktu istirahat dengan mengistirahatkan otak, karena kalau ditambah lagi belajar itu bakal buat otak kita tuh kayak beku. Jadi harus ada waktu healing, harus ada waktu menenangkan diri biar tidak monoton, tidak membuat stres pikiran, terpikir bagaimana sih nanti kalau kuliah ini tuh, itu bakal buat otak kita tuh kayak aduh pusingnya banyak masalah ini tuh, itu bakal mempersulit jalan apa yang akan kita capai. Ya, Oh, berarti itu ya guys. Lebih ke sehari-hariannya tuh lebih ke beristirahat, menenangkan otak. Nah, baiklah, saya di sini akan menanyakan pertanyaan untuk kalian berdua ya. Bagaimana sih membatasi pergaulan khususnya di lingkungan kuliah ya, Mbak? Ya mungkin karena Mungkin, emang di lingkungan kuliah ini kan kita bebas karena kita anak Bebas rantauan jauh juga. dari orang tua Nah, kan. mungkin kita perlu tahu dua dari mahasiswa PPKN ini. Monggo. Mungkin dari Piatin dulu. Ya, Bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada batas pertemanan ya, selagi pertemanan itu ke arah positif. Karena pengalaman saya dari SMP, SMA itu udah banyak. Contohnya dari semestinya sih ikut organisasi, yang tentunya dimanapun organisasi itu saya ikutin. Jadi pertemanan saya itu tidak di luar lingkup
dari hal-hal yang negatif. Dan orang tua pun ngasih kepercayaan kalau saya mau keluar rumah atau apa itu ndak bakal dikekang semestinya. Asal ada alasan dan tujuan kemana Yang jelas saya gitu ya, yang kemana jelas. saya harus pergi. Seperti itu sih. Oke, baiklah dari Pia. Baiklah, kita akan mendengarkan bagaimana sih cara Sri untuk mengatasi pergaulan. Silahkan Sri, bagaimana? Kalau untuk saya sendiri sih saya tidak membatasi ya. Saya akan tidak berkawan membatasi, dengan guys. siapapun asalkan dia tidak mengajak saya ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau untuk jalan-jalan, keluar malam, saya itu sangat membatasi. Kalau keluar itu di atas jam 8, baru berangkat jam 8, pasti saya tidak akan mau karena ayah saya yang tidak mengizinkan. Ya, Berarti lebih tepatnya ke membentengi diri ya guys ya, biar Iya. tidak ke arah yang negatif. Oke. lebih memilih chef. Iya. Bagus sih guys, Bagus sih, saran-sarannya guys. boleh diikut. Karena kalau anak rantauan itu kan jauh dari orang tua, pasti ya banyak lah pikiran aneh-anehnya. Tapi saya tidak termasuk ya guys. Nah, oke, saya mau lanjut nih, mau nanya ke Piatin. Kalau untuk dari Pia, ada nggak sih motivasi terbesar dalam hidupnya? Kalau motivasi sih pasti ada. Yang intinya motivasi untuk orang tua lah tentunya ya. Tapi Iya. kalau motivasi untuk diri sendiri itu kadang saya random. Maksudnya tuh kayak berubah-berubah. Iya, biasa. Berubah-ubahnya berarti kan? Iya, biasa. Iya. Ada motivasi yang mungkin kayak ngayal gitu bah, menghalu. Nah, misalnya semoga kuat sampai lulus. Itu saya mengartikan kata-kata itu kalau saya tidak kuat batin, mental atau fisik saya tidak bakal lulus secepat mungkin yang mungkin saya inginkan. Nah, jadi kayak kuat dan semoga cepat lulus itu udah motivasi yang tertanam dari SMA sih. Iya. Jadi itu adalah motivasi sampai sekarang. Ya, karena mungkin orangnya mudah overthinking juga ya guys ya. Iya. Mungkin. Lebih memikirkan hal-hal yang tidak perlu Iya. dipikirkan gitu ya. Lanjut ke Sri Wahyuni sih. Kalau untuk saya sih motivasi saya lebih ke anime ya. Soalnya di anime tuh ada banyak kata-kata motivasi. Salah satunya tuh dari anime Naruto. Oke, nah anime Naruto. Ini motivasinya dari kartun ya guys, tapi nggak apa-apa sih selagi itu tidak mengarah ke yang negatif. Negatif ya Bisa kita guys. untuk ikutin. Salah satu kata-kata dari Naruto yang paling saya ingat itu adalah aku harus percaya diri pada diriku sendiri. Percaya bahwa aku adalah orang yang mereka percaya. Iya ya guys. Keren ya guys ya mahasiswa yang satu ini. Dari Iya. motivasi dari Naruto. Lebih ke kartun ya, bukan ke Lebih manusia. kartun ya. Tapi nggak apa-apa ya guys. Mohon maaf, anime bukan Iya. Anime. Sama. Maaf guys ya, agak salah sih emang kami karena nggak tahu apa-apa tentang Anime ya kartun anime. guys. Oke, baiklah. Mungkin di sini saya akan bertanya, bagaimana sih impian kalian berdua ini? Impian terbesar kalian setelah lulus dari kampus IKI PGRI Pontianak. Iya. Mungkin dari Sri Wahyuni Ningsih dulu ya. Kalau untuk impian terbesar saya itu sudah pasti orang tua. Oke, Pasti orang tua ya, guys. Bukan Saya orang lain. ingin meninggikan derajat orang tua saya di kampus. Masya Allah banget ya. Iya. Habis itu baru saya menikah. Wow, tujuannya langsung Tujuannya untuk ketahui. menikah guys. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang kodratnya manusia untuk berpasang-pasang. Menikah. Iya. Kewajiban ya guys ya. Bagaimana kalau dari Piatin? Ya sama kayak Sri juga, tujuan utama saya yaitu orang tua. Dan juga saya sebagai anak pertama adalah penopang buat adik-adik saya. Karena saya mempunyai 2 adik. Nah, saya yang satunya udah 1 tahun di bawah saya, jadi dia sudah kuliah juga. Yang saya pikirkan itu adik bungsu saya, karena kalau bukan dari saya, dari mana lagi dia mau mendapat sesuatu yang dia inginkan. Betul. Nah, jadi sebenarnya itulah yang paling utama bagi saya, lulus harus dengan hal-hal yang mensukseskan diri sendiri dan dapat membantu kedua orang tua. Itu dia. Kini sudah dipiatin ya guys. Karena memang kalau kita anak pertama ini
dituntut ya, lebih dituntutnya untuk membantu Membahagiakan adik-adik. orang Nah, tua. membantu Ah, adik-adik kita membahagiakan juga. orang tua paling utama. Karena mungkin mereka umurnya semakin bertambah, tidak mungkin untuk selalu membiayai kita sampai tua nanti. Karena anak pertama itu adalah contoh bagi adik-adiknya Nah, ya. iya. Nah, Ini anak pertama ya. iya, anak pertama. Khususnya anak pertama. Iya. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Piatin dan juga Sri Wahyuningsih. Di sini saya akan bertanya lagi kepada Piatin, apa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama? Kalau menurut saya, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang selalu melekat pada dirinya, dimanapun mereka berada dan apapun keadaan mereka. Kita contohkan manusia itu memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga juga termasuk, pertemanan mungkin juga termasuk. Nah, hak dan kewajiban itu sudah ada pada sejak kita masih kecil dan itu emang sudah berlaku dari dahulunya. Jadi hak dan kewajiban itu sangat mungkin lebih prioritas ya dari hidup kita. Mungkin itu. Karena seperti yang kita tahu ya, di setiap daerah itu masih banyak ada yang pembulian segala macam. Seharusnya itu kan tidak boleh untuk dilakukan. Karena kita tahu hak kita dan kewajiban kita ini sudah ada undang-undangnya. Nah, mungkin lanjut dari Mbak Sri Wahyuningsih. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Sri Wahyuningsih, bagaimana argumen tentang dinamika dan tantangan mengenai hak dan kewajiban warga negara? Jadi saya akan menjelaskan tentang argumennya. Aturan dasar dari kewajiban dan hak itu negara dan warga negara setelah perubahan UUD 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Nah, itulah guys ya. Argumen tentang dinamika dan tantangan mengenai kewajiban dan hak. Oke, mungkin saya akan bertanya lagi kepada mereka berdua ya khususnya ini. Kalau kalau kita yang lihat di sini ya, kebanyakan orang kan melakukan pembulian segala macam, banyaklah hal-hal menyimpang. Nah, kalau untuk kalian berdua nih, bagaimana sih cara mengantisipasi diri ini agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu pada diri kita? Oke, seperti apa ya? Siapa dulu nih? Duluan lah. Bebas ya guys, ini rebutan kayaknya. Nah, kalau menurut saya mengatasi pembelian pada diri sendiri atau kepada teman nih? Boleh? Bebas lah. Bebas. Serah. Kalau menurut saya membentengi diri dari hal-hal yang membuat overthinking berlebihan sehingga dalam lingkup pertemanan itu kita dianggap remeh dan rendah, kayak ini bah lemah, bisa kita bully, bisa kita manfaatkan dalam hal apapun. Nah, itu semestinya pasti dalam kelas itu ada satu orang yang mungkin pergaulannya tidak seperti kita seperti biasa kan. Nah, kalau kita lihat-lihat kenapa sih dia seperti itu, mungkin faktor dari keluarga ya. Kita kan bisa juga broken home ya. Kita kan tidak tahu keluarga mereka tuh seperti apa. Sehingga mereka mau menjalin hubungan pertemanan kepada kita itu seperti menakutkan. Karena tahu-tahulah bagaimana cara kita ngomong yang terlalu mungkin karena toksik juga mungkin. Jadi lebih membentengi diri sih biar tidak terlihat lemah dan juga tidak mudah dimanfaatkan. Ya, dan mungkin kadang ada juga faktor ekonomi ya yang membuat mereka itu membuli dari yang kaya ini membuli yang miskin, tapi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan guys, karena kita tahu manusia ini sama, kekayaan kita ini yang di dunia yang kita miliki sekarang pasti akan hilang sekejap mata. Oke, kita dari Mbak Sri lagi. Kalau menurut saya ya, untuk pembulian pasti masalahnya itu berbeda-beda, seperti kekurangan ekonomi, kurang cerdas, atau sifatnya itu kurang menarik. Kalau untuk saya sendiri sih, saya bodoh amat. Dia, saya. Jadi saya tidak mau membuli dia, saya tidak mengganggu dia tidak mengganggu saya. Ya, intinya tidak mementingkan omongan orang yang di luar sana. Jadi kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada tujuan kita juga. Karena kalau kita ikutkan omongan orang terus,
kita nggak akan bisa jadi apa-apa sekarang ya. Oke. Oke, baiklah, saya akan bertanya lagi ya kepada kedua pemateri kita. Bagaimana sih menurut kalian atau pandangan kalian tentang pertemanan yang toksik? Ya, itu paling sering ya di dunia Ya, perkuliahan karena biasanya ada karena circle, ada sering di dunia kelompok-kelompok. perkuliahan itu pertemanan sangat toksik dan pertemanan itu kayak berkelompok-kelompok ya, Ya, circle-circle yang ini gitu. tidak mau dengan yang ini, jadi Ya, pilih memilih lah jadi intinya pilih-pilih guys. ya. Bagaimana sih tanggapan kalian atau cara kalian? Mungkin dari Piatin? Kalau dari saya sih sebenarnya yang dilihat-lihat ini kayaknya si manusia yang mau berteman sama yang tidak itu kelihatan. Iya, benar sekali. Berkelompok dan circle-circlean itu Circle-circle. itu mah sebenarnya tidak ada. Cuman karena lebih akrab perginya sama yang ini, Iya. sama yang itu, jadinya Mungkin Berkawan karena terbiasa akrab lah, ya, ya. juga. terbiasa dan juga orang yang menanggapinya itu pasti Berkelompok-kelompok. temannya ini teman dekat. Mm. Jadi kalau kita berkelompok sama mereka tuh tidak cocok. Nggak nyambung pastinya. Nggak nyambung. Karena ini saya sudah berpengalaman waktu dibagikan kelompok belajar tuh. Iya, kelompok belajar. Dapat yang mungkin introvert ya, kayak tidak terlalu terbuka dengan dirinya sendiri. Mereka lebih membatasi diri dengan cara diam, dan setiap ada tugas mereka tidak mau kayak seperti kita pasti kan nanya, Iya. tugas itu udah belum, kapan mau ngumpul ngerjakan itu. Nah, yang saya rasakan tidak ada sama sekali. Kalau saya tidak mulai, mereka tidak bakal menanyakan hal itu. Iya. Sehingga saya jadi bingung. Ini berarti mereka di kelas ini bukan karena tidak nyaman sama kita, tapi mereka yang tidak nyaman berteman dengan kita. Saya berpendapat seperti itu. Kenapa? Sekalinya mereka berkumpul sama introvert, Iya. mereka itu kayak Sama-sama pendiam ya. nggak ada rasa canggung sama sekali. Iya. Tetapi setelah disatukan sama saya yang mungkin di luar introvert, mereka tuh kayak canggung, mau ngobrol tuh kayak harus jaga-jaga perkataan. Padahal saya tidak pernah kayak, jangan gini, jangan gitu. Saya tidak pernah. Jadi kayak, oh berarti ini lingkungannya karena mereka membatasi, bukan karena kita yang berkelompok. Gitu menurut saya sih. Bagaimana kalau menurut Sri Wahyuningsih? Kalau untuk saya sih kembali ke jawabannya tadi. Saya orangnya bodoh amat. Kalau dia toksik ke saya, kalau selagi dia tidak menyinggung saya ya, saya bodoh amat. Tidak akan itu sih. Dan sekalipun dia menyinggung saya, kalau misalkan dia teman dekat saya pun saya akan menganggapnya bercanda. Tidak akan serius, tidak akan dimasukkan ke hati. Karena kalau kita masukkan ke hati itu nanti bakal jadi sakit hati ya. sakit hati, overthinking. Ditambah lagi nanti, oh dia kayak gini lah sama aku. Tidak mau. Jadi lebih ke bodo amat ya. Iya, bodo amat. Lebih ke bodo amat dalam hal orang mau dia toksik ataupun dia berkelompok-kelompok gitu. Bodo amat. Bodo amat ya guys. Oke, mungkin saya pengen tahu juga dari mereka berdua ini. Kalau masa SMA-nya ini saya pengen tahu seperti apa kalian di dalam kelas. Mungkin seperti dibilang tadi ada yang introvert atau mungkin banyak Pertemanan teman. toksik, Seperti kan? apa mungkin dari Piatin? Dari pertemanan SMA kan, Iya. Kalau saya sih SMA sih normal saja. Mungkin ada satu siswa atau dua siswa yang memisahkan diri gitu kan. Terkadang juga dipergaulin biar mereka tuh tidak terlalu introvert. Mungkin saya terlalu luar introvert kan, banyak ikut organisasi atau di luar tuh selalu ikut hal apa yang saya inginkan. Berarti sampai jadi siswa aktif lah ya. jadi siswa aktif sampai kalau di rumah itu jarang sekali. Karena emang masa SMA itu masa-masa organisasi guys. Masa-masa Sama seperti saya pun. pergaulan ya. Iya. Mungkin dari Mbak Sri lagi, Sri Wahyuningsih. Kalau untuk saya sih pengalaman SMA kan Iya. Iya, pengalaman SMA gimana? enggak banyak sih.
Soalnya dulu corona. Oh iya, guys. Oh, Kita iya. angkatan corona ya, jadi Angkatan corona. tidak terlalu banyak kenangan dan masa-masa sama teman-teman. Karena daring juga dulunya. Iya, tidak ada masa-masa yang wow. Sedih nggak sih karena kita tuh zaman corona? Mungkin kan karena jarang untuk kita tatap muka. Sumpah sedih banget. Ya, parah sih. Karena saya pun merasakan Ya itu, guys. sampai-sampai perpisahan pun tidak ada. Ya, Ya. itu yang paling Ya, sedih sih. kami di Karena setiap sana tahun pun- tuh pasti ada kan? Ya, nggak ada perpisahan. Nah guys, di sini kan kita udah membahas-bahas materi, perkenalan, alasan. Nah, yang belum kita pertanyakan itu adalah hobi ya. Iya, ini kita Ah, pengen tahu nih hobi nah, mereka hobi berdua. mereka nih apa gitu. Kalau dari Sri Wahyuning sih gimana hobinya? Kalau untuk saya ya, hobi saya sih nonton anime. Oh, anime lagi ya. Ya guys, sudah dibahas karena motivasinya juga di anime. Naruto nggak Jadi sih? kayak termotivasi anime karena Iya. suka anime ya, nonton Iya. anime. Setelah saya menonton anime, saya akan menggambarnya. Oh, jadi Suka menggambar. kreatif ya. Jadi gimana tanggapan orang tuanya? Kalau mungkin Mbak Sri Wahyuni ini kan suka menggambar nih, ada nggak tanggapan dari orang tuanya? Oh, anak ini jadi sering di kamar atau sering jarang Introvert keluar lah gitu. pokoknya. Kalau untuk ayah saya sendiri, dia tidak mengizinkan saya menggambar. Wow, tidak mengizinkan ya. Sebenarnya saya dulu tidak menggambar anime ya. Sebelum saya suka anime tuh saya suka menggambar kayak baju, kayak ngedesain. Nah, Sebenarnya bisa jadi desainer nih guys, cuman Ah. yang dilarang sama ayah. Karena terhalang oleh Orang tua. ayahnya. ya begitulah. Jadi sedih ya guys. Iya, Semangat. tapi saya tetap patuh. Iya. Ya, harus guys patuh sama orang tua itu harus. Harus ya. Oke, lanjut ke Spiatin. Kalau saya kayaknya berbanding balik ya sama Mbak Sri yang intro. Jauh ya. Sangat-sangat jauh. Kalau saya hobi tuh hobi-hobi yang di luar. Maksudnya kayak menari, hal apapun yang saya Yang kesenian ya. pokoknya. kesenian. Yang paling menonjol sih memang menari dan juga ikut organisasi kayak puskesmas atau Pramuka gitu. Ya. itu sudah pastikan itu hal-hal wajib yang ada di SMA. Jadi apapun yang saya lakukan berarti itu yang saya sukai. Iya. Hal-hal baru adalah hal yang menantang lah bagi saya. Berarti sudah banyak pengalamannya ya. Apa Dikit-dikit lah. mungkin ada ya hobi yang di olahraga gitu nggak ada ya? Kalau di olahraga sih dikit lah ya. Kalau poli ngambillah dikit. Ya, karena nggak terlalu itu ya. Oke. Bola juga masuk sih, cuman dulu pas SMP sudah berhenti karena ada kecelakaan di fisik. Ada Memang kendala fisiknya. Oke, udah berapa ya? Mungkin sudah selesai ya kita tanya-tanya tentang mereka berdua ini dari materi, bahkan kehidupan sehari-hari menjadi Alasan. mahasiswa juga di masa SMA-nya sudah kita tanyakan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Selaku host saya Amini Usmina. Saya Cici Andriani. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.